putih kan itu. Oke, krim, oke. Krim betul. Ketika ada mengatakan ini merah, pasti mengatakan salah. Kenapa? Merah tidak sesuai dengan fakta. Jadi begitu. Semua begitu. Itu mobil bukan. Mosok kayak gitu kata mobil. Itu kue. Kue nanya kuenya apa? Kue apa bagus? Kue keki. Maka orang yang ketawa ketika dia dikatakan sushi, sushi nggak kayak gitu. Sushi itu pakai kerudung kok. Dikira ya. Ini kebenaran yang level yang pertama yang akan semua orang pahami, dan saya kira juga demikian. Kita akan amati bahwa saya katakan tadi ya, kita kembali pergulatan kita di dalam jikeng itu sebenarnya bermain di level ini, ya kan itu. Dan kalau kita kemarin saya katakan tadi, Pak, ini ternyata suhunya sampai demikian belum meleleh. Nah, nanti kalau teman-teman yang sudah peer review atau sudah submit paper, sama reviewer itu apa? Sama reviewer itu cuma masalah berkata untuk menyatakan bahwa ini bermain pada level kebenaran ini. Apa buktinya? Tolong buktikan kalau Anda mengatakan bahwa suhu akan berbalik ketika sampai pada misalnya katakan pressure 3,5. Akhirnya kita ingin membuktikan ya, dengan capek kita bolak-balik semua hasil jikeng kita untuk menyatakan itu, untuk menyampaikan apakah benar pernyataan kita tadi sesuai dengan faktanya. Pernyataan sesuai fakta enggak? Ya. Jadi ini yang selalu kita katakan. Kita juga kalau presentasi di hadapan teman-teman di lab kan langsung ditanya tuh gitu gimana nih? Hanya kita iya ya, gimana? Ternyata saya salah. Fakta mengatakan demikian, tapi kita menyampaikannya salah, tidak sesuai fakta, maka dikatakan salah. Jadi benar dan tidaknya sesuatu itu ketika dikembalikan pada faktanya. Gitu aja. Jadi udah, saya itu laki atau perempuan? Anda mengatakan laki-laki, udah. Semua banyak, ya. Termasuk kemarin fenomena apa kalau dia adanya hamburan vortex dari kutub utara itu, ternyata yang menyebabkan dingin itu kan gitu. Selama ini orang memahaminya seperti itu. Benar atau salah? Ya lihat faktanya. Fakta yang bisa memberikan petunjuk itu apa? Oh ternyata paling gampang adalah foto satelitnya NASA kayak gitu. Ya udah, NASA bilang ini bilang betul. Jadi ini adalah sesuatu yang memang sangat simpel, tetapi orang akan sangat memahami ini sebagai sesuatu yang sangat penting. Nah, pada level ini juga kita akan kebenarannya akan dianut oleh semua orang biasanya. Ya. Orang tersangka mengatakan ini pencuri atau bukan. Ya. Maka penyidik dan polisi ini akan membuktikan, ya. Membuktikan dengan semua daya untuk menyatakan bahwa ini benar-benar pencurian gitu kan. Ini barang bukti diambil semua. Ini loh. Ini untuk menyatakan bahwa ini benar-benar pencuri. Ini pemerkosa atau bukan? Itu. Buktinya semua di bawah itu sampai kok bisa celana dalam jadikan bukti pemerkosa. Harus 4 orang saksi. Makanya ada video Indonesia tuh. Ini saya untuk membuktikan kebenaran tadi. Ya. Jadi dikatakan ini benar pencuri atau tidak? Ketika memang akhirnya dia terbukti benar dikatakan pencuri atau tidak, tergantung apa faktanya. Nah si jaksa sama polisi penyidik itu berusaha memberikan bukti sebesar-besarnya untuk mengatakan bahwa dia betul-betul pencuri ya nih. Sementara untuk pembela dia juga menggali bukti sebanyak-banyaknya untuk bisa dikatakan bahwa dia bukan pencurian gitu kan. Nanti hanya kalau hakim dikatakan adil dalam tanda petik ya, adil dalam ranah fakta ini ketika apa? Ketika hanya dia melihat bahwa dalil atau bukti yang disodorkan oleh misalnya kata jaksa lebih kuat kan gitu kan. Oh ini lebih kuat, ini anak betul-betul pencuri kan. Oh itu berarti adil. Kenapa? Hakim telah melakukan satu standar kebenarannya, itu kebenaran fakta. Secara fakta dia betul-betul pencurian begitu. Jadi ini level yang pertama. Nah, level ini bisa kita eksploitasi lebih jauh lagi. Kalau apa? Misalnya kemudian kita menaik lebih agak rumit dikit ya. Rumit dikit. Yaitu misalnya kalau misalnya orang itu disangka korupsi misalnya.
benar nggak si A itu korupsi? Nah itu, maka kemudian kan diangkat tuh semua bukti-buktinya diangkat, termasuk apa? Termasuk kemudian bahwa dia itu masuk nggak dengan kategori korupsi. Maka kriteria korupsi diangkat, gitu. Kriteria itu kalau dalam bahasanya Islam itu takrifnya, takrif ketetapan korupsi ini loh, ini korupsi ini. Nah, faktanya dibuka semua. Ini loh buktinya sini. Nah, ini lebih rumit. Nanti kerjaan jaksa sama penyidik lebih keras. Demikian juga pekerjaan pengacara juga lebih keras karena memang ini ada triki-trikinya untuk sampai dengan membuktikan bahwa ini korupsi tidak kan gitu. Benar fakta sih. Ya. Nah, termasuk sampai dengan kebenaran fakta ini sebenarnya kita akan melihat misalnya, maaf ya, minum anggur itu ternyata nggak apa-apa tuh, iya kan? Bener nggak ini? Minum anggur itu nggak apa-apa. Dalam level ini kebenaran fakta mengatakan iya. Oh dilihat ketika orang minum anggur faktanya kayak apa kan begitu ya? Fakta ternyata nggak apa-apa tuh. Anggur tuh minuman keras. Minum keras ya, minum keras. Sanggur ya. Dalam pelindungan itu. Ya minuman keras, ya. Sake atau apa? Wine. Dalam level kebenaran ini itu orang akan melihat faktawi gitu, faktawi saja. Oke, orang minum wine atau minum sake itu gimana efeknya pada tubuh kan gitu. Oh, ternyata ketika masuk dalam tubuh ternyata ya ora apa-apa gitu. Nggak apa-apa, fine saja justru teman-teman yang profesor yang mabuk tetap pinter gitu. Tetap pinter, nah, dia juga kelihatannya jarang marah juga meskipun tiap sore mabuk gitu. Nah, artinya juga nggak apa-apa itu, yang pinter kemana-mana, komprehensif papernya juga di mana. Artinya dari sini mengatakan, oh ternyata mabuk itu tidak mengakibatkan apa-apa. Dan ini benar kan gitu. Faktanya apa? Profesor itu. Dan orang yang nggak mabuk juga nggak tahu pinter, buktinya apa? Ya ini teman-teman. Loh iya kan artinya. Dari situ. Mas Topan, selamat. Calon dokter baru. Maaf ya kemarin ya ikut di tempat saya ada juga dengan pasal 7 itu ada 2. Oh, kayaknya. Tahu. Bisa di-upload kami video. Ada presentasi. Oh, enggak, saya bukan gitu. Iya memang bukan anjing. Nanti suruh temennya. Videonya ada tapi suruh temennya yang upload. Jadi itu, artinya dari situ kan kita melihat bahwa oh kalau begitu betul orang yang minum minuman keras itu nggak berakibat apa-apa. Faktanya kan itu faktanya. Nanti kalau ada kita akan ribut kan begitu nanti kalian nanti. Biasanya kita dengan ribut orang Jepang kan itu selalu. Iya. Nah termasuk kalau kita mengatakan bahwa melakukan lokalisasi prostitusi itu lebih baik, ya kan? Lebih baik dari sisi apa? Dari sisi bahwa WTS tidak akan kemana-mana kan? Itu benar atau salah itu? Dikembalikan pada faktanya kan begitu. Terima kasih. Jadi nanti kalau kita lihat kemarin ya, yang paling menonjol itu pernyataannya Ahok kan gitu. Wah, Muhammadiyah itu munafik kenapa? Oh, ini lebih baik. Ketika apa? Itu betul itu nanti, betul kalau kita amati, ya. Dalam level kebenaran nomor 1 ini, level kebenaran fakta. Termasuk maaf kalau kita agak lagi kita main ngesek dikit-dikit kan nggak apa-apa teman-teman ya. Dulu saya tuh diajari sama guru saya. Guru saya SMP tuh mana? Lele, anak-anak sekalian gini. Sekarang saya anjurkan kamu semua tuh pacaran. Loh kenapa Pak? Saya melihat orang yang pacaran tuh satu, kalau masuk ke sekolah, ya, ke sekolah dia necis, rapi. Ya. Yang kedua wangi. Yang ketiga dia rajin nggak pernah bolos. Sekolah. Maka pacaranlah. Iya kan? Pernyataan itu benar gitu. Melihat fakta mengatakan orang-orang yang pacaran itu orangnya rajin-rajin, ya kemudian tidak pernah bolos gitu, kemudian selalu jaga image. Sekarang yang nggak punya pacar, malah baunya minta ampun. Main bola keringetan, berketek. Ini benar dalam
masuk dalam kategori kebenaran yang pertama. Yang pertama. Ya. Termasuk tadi maaf kalau kita sering mengatakan kondom, ya. Kondom itu kan dalam kondisi seks bebas. Gitu. Kondom itu pakai kondom itu lebih aman. Betul nggak? Betul kan? Betul, siapa nggak nyangka? Iya, siapa yang mau mencela dengan pernyataan itu? Ya. Maka yang terjebak kita emosi kan. Misalnya kemudian dalam kondisi seks bebas pakai kondom aman, iya daripada nggak pakai kondom saya. Ya. Ini masuk dalam kebenaran nomor 1, kebenaran level yang pertama, kebenaran fakta. Terutama buat penjual kondom maksudnya. Ya, tapi betul kan itu. Nah, misalnya, meskipun nanti itu bisa digugat kalau apa? Itu bisa digugat kalau ada penelitian, ya, yang memang mengatakan bahwa ternyata pakai kondom tidak punya efek apa-apa misalnya, atau mungkin pakai kondom justru akan membuat misalnya sakit dan sebagainya. Itu bisa dibantah dengan penelitian. Tadi bantahnya sih saya gambarkan adalah pembicaraan yang pertama tadi antara penyidik dan jaksa. Penyidik, jaksa dan pengacara tadi, bahwa mereka memang harus membuktikan proof. Ini level yang pertama. Maka kelihatannya itu kita yang di Jepang ini mau akhirnya terlatih ya, kita untuk selalu menggunakan ini dalam semua, untuk mengeneralisir menggunakan ini dalam semua kehidupan kita. Kita paling benar, baik dan sebagainya yang level ini. Maaf, benar dan salah ini pada level ini. Biasanya kalau benar itu dilakukan, ya, salah ditinggalkan. Kenapa? Ya, nanti kalau kita lihat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini level kebenaran lebih tinggi lagi. Ini level yang kedua, itu level kebenaran disebut dengan kebenaran tentang kalau saya, dalam bahasa saya itu disebut dengan kebenaran definitif. Jadi fakta kemudian definitif. Contohnya itu misalnya gini, kalau dulu di Tokyo ini tahun 1923 ini ada gempa besar. Kalau dikatakan seperti itu kira-kira kita sanggah atau tidak? Tidak disanggah. Kenapa? Karena pernyataan itu benar. Dari mana kok bisa benar? Ya karena dari mana kok bisa benar? Bilang. Dokumentasi. Tokyo kenapa? Yang bilang Tokyo pada tahun di Kanto lah, di Kanto tahun 1923 itu ada gempa besar. Oh. Itu kan kemudian kita nggak nyanggahnya, kenapa? Ada dokumentasi. Kedua yang ngomongnya terpercaya. Oh ya, ya akhirnya memang kita tahu bahwa sebenarnya memang kita tahu bahwa itu sesuatu yang memang padahal itu perlu bukti kan, perlu bukti. Dan bukti sebenarnya memang itu sesuatu yang lampau yang tidak bisa pernah kita lihat, tidak pernah kita saksikan, tidak pernah kita rasakan, tidak pernah anak bapak kita menceritakannya, tapi kemudian kita dengan mudah akan membenarkannya. Kenapa? Tadi ada bukti. Kalau dalam bahasa agama itu dikatakan ada dalil yang menyertai tentang pernyataan bahwa tahun 1923 itu ada gempa, itu sudah sangat proven. Contohnya dalilnya itu sudah sangat mutawatir. Ya, sangat tahulah, sangat kuat gitu, sangat kuat. Ya udah nggak apa-apa, betul itu. Termasuk nanti kalau ada kemudian sesuatu yang memang menarik itu misalnya tahun 2020 nanti ada gerhana yang terbesar terlama sejarah. Apa yang kita apakah itu benar atau salah? Saya yakin orang yang akan menyatakan pernyataan itu sekali lagi ya, akan memberikan dalil, ya kan? Akan memberikan sebuah argumentasi atas pernyataan itu. Bahwa pernyataan kemudian disampaikan, ini loh buktinya ini A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, begitu. Sesuatu yang tidak kita dapatkan saat ini mungkin akan masih ada bertahun 2020 nanti, tetapi itu bisa kita percaya benar ketika apa? Sekali lagi ketika memang buktinya atau dalil yang menyertainya itu kuat. Termasuk sesuatu yang belum pernah kita rasakan dulu, belum pernah bapak ibu kita rasakan atau mungkin anak kita merasakan, tapi juga kita percaya. Kenapa demikian? Karena ada bukti yang ini level kedua. Dalam level ini juga kita bisa mengatakan bahwa lebih tinggi lagi itu adalah Muhammad itu pernah ada.
dan lahirnya di Mekah. Kita bisa membenarkan itu, sekaligus sudah menyalahkan. Ya. Jadi jangan emosi kalau nanti ada yang menyalahkan. Kenapa? Mereka juga punya dalil. Tinggal diadu mana dalil yang lebih kuat di antara yang menyalahkan dan membenarkan, begitu. Kita pun harus berusaha terus gitu untuk melatih supaya kita juga selalu melatih untuk selalu menggunakan dalil lebih kuat, iya kan gitu. Ya, kan biasanya orang itu kalau belum berlatih itu sok emosi tuh, oh kamu berdiri mau jelas betul. Ini kelihatannya belum terlatih untuk saling membongkar dalil. Ya santai saja, kalau memang benar ngapain ya. Iya. Nah, sampai pada detik ini juga demikian. Kebenaran yang ini juga sampai dengan mengatakan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini masuk benar di sini. Ya itu kebenaran dari level 2 tadi, definitif. Benar nggak bahwa Muhammad utusan Allah? Nah, gitu. Nah ternyata nggak bisa dilihat dengan fakta saat ini kan gitu ya. Fakta yang kalau kita nggak bisa riset dengan fakta saat ini, tapi hanya akan mungkin dicapai dengan apa? Dengan argumen-argumen yang memang itu nanti akan berubah dalil tadi. Yang dalil itu juga bisa harus merujuk pada, harus include, harus masuk pada kebenaran yang level pertama yang saya sebutkan tadi. Harus make sense, betul. Ya. Harus make sense, harus sesuai dengan tadi. Dalil itu harus teruji dan ujiannya tadi harus sesuai dengan faktanya, harus benar. Termasuk benar nggak Quran itu misalnya merupakan wahyunya pencipta. Benar nggak Injil itu waktunya pencipta? Ini sama. Butuh dalil juga kan? Nah, dalam mengeksploitasi dalilnya sebenarnya kemudian kita diuji. Karena kadang-kadang selama ini maaf untuk level yang kedua ini kelihatannya kebanyakan manusia sudah tidak terlalu peduli. Mereka udah malas mikir, ya kan? Mereka udah tidak malas, apalagi juga kebanyakan umat Islam tidak mau lagi terlalu apa ya? Rasanya apa ya? Tidak mau terlalu repot lah ya. Harus buka apa sih argumennya, apa sih gini-gini, tidak lah. Mereka kebanyakan lebih paham, oh ya yang diterangkan pertama kali dia dapatkan ya, orang percaya yang diomongkan, orang yang ngomong itu dipercaya, udah dia oke kan. Saya masih ingat ketika itu pengajaran di YouTube kan ada itu anak-anak SMP di Amerika itu dikatakan Islam is sama dengan itu teroris. Saya nggak tahu itu apakah video untuk tapi kelihatannya kok videonya kok bener ya kayak candid itu ya. Jadi candid itu dilihat teroris digambarkan sih itu. Berarti diberikan sebuah fakta yang dianggap sebagai kebenaran yang menyatakan Islam itu terorisme. Nah, orang kemudian ketika dia tidak lagi mempertanyakan itu atau menanyakan argumen dari gurunya kenapa kok Islam itu teroris, ya udah dianggap itu suatu kebenaran terus. Nah, ini yang saya lihat di YouTube itu ya. Nah termasuk ini nanti tadi, jadi kebenaran fakta dan kebenaran definisi saya kira sesuatu yang memang harus, sesuatu yang tidak asing sebenarnya buat kita, buat manusia. Kenapa? Kita diberi suatu alat yang sangat indah oleh pencipta ini, yaitu apa? Yaitu akal kita. Kita bisa membenarkan, kita bisa mencari mana yang lebih benar, ya. Bisa, tapi pada saat yang sama mungkin harus dilatih. Kan biasanya antara kemauan usaha kita untuk mencari kebenaran itu biasanya itu tidak diiringi oleh, kalau dalam bahasa agama itu nafsu, kecenderungan jiwa kita untuk juga tegar gitu. Kalau kita sudah berusaha terlalu, biasanya kita itu egois, gampang menyalahkan gitu. Kan kita saya lihat kalau sensei yang senior itu kemarin saya ketemu Pak, dari di bidang saya itu ada bidang meteorologi. Itu sensei saya itu termasuk yang paling top di jajaran 10 besar meteorologi dunia, yang urban meteorologi. Itu Kandamanagu, kemudian ada Sugrimon dari dari Inggris, kemudian Mantili itu laki-laki Pak. Iya, makanya singkat saya Mantili karena namanya Alberto Mantili. Dulu pernah menjajah Indonesia Pak.
Iya. Itu dari Perancis, kemudian ada lagi namanya si TROK itu dari Kanada. Itu kemarin ketemu, dan kita kalau ketemu saya lihat benar tuh bagaimana mereka ketemu itu. Mereka ketemu santai-santai gitu, soalnya mereka ya karena mungkin, dan mereka kalau bertanya malah bertanya betul gitu. Gitu, mereka itu tidak takut dianggap bodoh gitu loh. Saya tuh bener nggak ngetes, dan mereka tahu kan karena masing-masing nggak ngerti lah. Dan mereka tuh oh gitu ya, kalau orang-orang sudah suhu-suhu itu ya mereka nggak malu untuk tekon persamaan di nulis persamaan di tembok. Oh gitu. Ya artinya saya juga melihat begitu. Itu salah satu yang sangat bagus. Kenapa? Karena memang kelihatannya usaha mereka untuk dalam hal pencarian kebenaran tadi ilmu itu didukung oleh kebesaran emosi dia untuk tidak kemudian merasa paling benar gitu. Dia juga mau bertanya, ya, mau untuk membuka diskusi kan gitu. Itu kan sesuatu yang memang asik banget. Termasuk kalau misalnya kemudian kita ada pernyataan ini, benar atau salah nih? Kebanyakan sejarah tentang Wali Songo saat ini itu salah, yang dipaparkan itu salah. Itu kemudian kita hanya melihat kan, oh sejarah bangsa yang mana yang dikata salah kan gitu kan, oh ini nih. Nah, terus kemudian kita lihat, oh emang yang benar yang mana, salahnya di mana, yang benar seperti apa kan itu. Nah, maka kelihatannya rule of the thumb dari akal kita itu tidak pernah akan bisa hilang, yaitu apa? Yaitu bahwa kalau kita mendapatkan argumen yang lebih kuat, itu akal kita akan mengiyakan, itu pasti. Akal kita akan mengiyakan. Yang namanya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Wah, diulang lagi nih satunya lagi. Ini tidak akan pernah hilang dari benak kita, yes, dalam kondisi apapun. Ya kan, dalam kondisi lapar, dinginnya -50 nggak mungkin kita mengatakan sekarang dingin banget 1+1 50 deh, enggak. Akal kita kan tidak bisa mengatakan enggak. Akal kita akan mencengkram dengan kuat itu. Ya. Bahwa 1+1 sama dengan 2 itu akan mencengkram kuat dalam benak kita nih. Ini tabiat kebenaran yang dapat dari akal seperti itu. Sampai dengan apa? Sampai dengan nanti ada pemahaman baru yang lebih kuat. Jadi ada pemahaman baru yang dibuat, kental itu hilang. Kan gitu. Iya. Jadi itu tabiat akal begitu. Meskipun nanti tabiat akal harus dibantu dengan tabiat hati, tabiat perasaannya. Karena perasaan kadang-kadang tidak akan semudah itu untuk mengikuti kadang-kadang. Maka nanti kalau dalam tabiat, dalam pandangan Islam itu ya, orang-orang kafir itu bukannya orang yang tidak paham kebenaran, tidak benar kebenaran. Dia itu orang-orang yang menolak kebenaran. Yang menolak bukan akalnya, yang menolak itu nafsunya, kecenderungan jiwanya kan gitu kan. Saya tahu bener itu tapi nggak suka. Ya itu hati-hati ya gitu. Kan kafaro itu kan digambarkan itu adalah dulu lubang. Kok lubang kenapa? Ya lubang karena ketika ada burung kantol itu kalau ada bahaya itu burung itu masukkan kepalanya dalam lubang. Jadi dia itu bukannya dengan begitu bahaya itu tidak akan hilang. Cuman apa? Dia menutup mata terhadap kebenaran gitu. Burung itu kan gitu katanya gitu. Sehingga ini yang mungkin perlu kita cermati begitu. Nah ini makanya kemudian ini yang nah sekarang nomor 3 kebenaran yang nomor 3 ini yang paling tinggi saya anggap itu. Ini yang disebut dengan kebenaran ideologi. Tidak makan daging babi itu benar. Kalau Anda mengatakan pada orang Jepang mereka ketawa, ya. Tidak pacaran itu benar. Tidak berdakwah itu salah. Wah, kaget. Belum bisa. Ini apa? Ini kebenaran apa lagi ya? Ya ini kebenaran ideologi. Inilah kebenaran yang memang kita akan mencapai kebenaran ini ketika apa? Ketika kita hanya tadi sudah membenarkan sebuah kebenaran ini akan kita dapatkan ketika kita tadi
membenarkan sebuah kebenaran dari yang disebut dengan wahyu tadi kan. Ya. Jadi ini kita dapatkan ketika apa? Ketika memang kita sudah membenarkan adanya wahyu dari pencipta. Nah, dan proses untuk bisa mendapatkan kebenaran wahyu itu kan saya kira satu yang simpel, cuma kebenaran biasa kok, ya kan? Bener nggak itu si Muhammad tuh utusan pencipta? Bisa kita cek kok dengan apa yang kita miliki. Ya, semua manusia itu punya alat yang sama untuk bisa membenarkan dan menyalahkan Muhammad itu benar nggak dari penciptaan gitu. Bisa. Tidak ada. Nanti makanya Allah itu nanti kan akan menghukum orang nggak percaya pada Muhammad. Kenapa? Semua dikasih fasilitas untuk bisa memahami tentang kebenaran Muhammad. Termasuk semua orang kan diberi kewajiban juga berdakwah. Harusnya kita juga harus berdakwah, menyampaikan. Nah, ini kebenaran level itu. Jadi ini agak lucu ini. Termasuk apa? Seks bebas itu salah. Loh, kok bisa salah? Yang salah itu kan sebenarnya kan kalau orang itu ngampet tidak melakukan seks sehingga mengganggu kesehatannya itu salah. Nah, itu kan kebenaran level 1 tuh ya kan? Karena tubuhnya jadi meriang, nggak enak badan, kemudian sakit-sakitan nggak bisa konsentrasi, ya nggak boleh itu ayo main seks gitu. Tapi dia mengatakan ini nggak boleh, ini salah, ini kok salah kenapa? Yang ini salah. Jadi Anda bisa lihat kan tadi pertentangan Ahok dengan umat Islam itu kenapa? Ahok menggunakan kebenaran level 1 ya. Sementara umat Islam menggunakan kebenaran level 3 kan gitu. Yang mengatakan memang tidak ada opsi buat prostitusi kan gitu, itu nggak ada opsi ya, gitu. Misalnya begini, kenapa demikian ya? Buat ini seperti yang di sana harusnya seperti yang dilakukan oleh wali kota Surabaya. Surabaya sudah memberikan contoh yang bagus juga ya ini. Udah tutup juga semua, gimana nanti caranya nek kepengen tutup saja kan, nanti semua opsi nanti dicarikan lahan yang lain, pekerjaan yang lain. Oh itu memang kerjaannya pemerintah seperti itu. Jelas Jakarta. Ya, jadi itu yang saya ulangi lagi. Yang pertama itu kebenaran fakta, yang kedua itu ya agak lebih tinggi lagi, cuma agak rumit, yaitu kebenaran definisi tadi ya. Jadi itu menyangkut pada apakah betul bahwa Al-Quran ini Quran itu adalah wahyu dari pencipta, nah definisi. Ya. Nah, ketika kita itu bisa melihat tingkat-tingkat kebenaran ini, maka kita juga bisa melihat bagaimana seharusnya kita sebagai seorang Islam Muslim itu kemudian ketika berdiskusi atau berbincang dengan orang lain, kita tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah bisa memahamkan orang misalnya katakanlah paling ekstrim orang Jepang untuk tidak makan daging babi. Sampai dengan apa? Sampai dengan mereka sampai pada kebenaran ideologis. Pol-polnya pun kita akan bisa menyuruh orang itu untuk puasa sampai dengan mereka mencapai kebenaran ideologis. Pol-polnya kalaupun mereka berpuasa itu kenapa? Karena melihat kebenaran level 1, yaitu apa? Oh ternyata berpuasa itu baik kan, itu bisa membuat saya lebih enteng nih ya. Bisa lebih, dan ini lebih ringan nih, mikirnya enteng. Wah iya toh, untuk pengobatan juga baik. Wah, mereka melawan nih. Dan mereka melihat itu dari level bahwa puasa itu memang baik karena memang secara dalam level kebenaran 1 yaitu sebagai benar. Nah nanti kalau dalam pandangan Islam orang yang melihat puasa, dia melakukan puasa karena kebenaran 1 itu tidak ada pahalanya kan. Kita harus melihat bahwa puasa itu dilakukan karena kebenaran ideologi, yaitu karena itu diperintahkan pencipta. Betul itu kenapa? Itu diperintahkan pencipta. Maka nah level 1 tadi saya ulangi lagi adalah kebenaran fakta, level kedua adalah kebenaran definitif ya. Yang level ketiga adalah kebenaran ideologis tadi. Dalam kacamata kebenaran ideologi itu kita bisa mengatakan juga bahwa misalnya contohnya paling gampang saja, misalnya undang-undang sumber daya alam saat ini salah, itu bisa. Loh, kok bisa salah? Nah ya dari kacamata ideologi bisa. Kalau dengan kebenaran fakta itu nggak bisa. Mungkin masih bisa diulang-alik. Kenapa? Dengan menggunakan kebenaran fakta itu kita cuma melihat untung rugi saja kan gitu ya.
Wah, iya ini kan bagus untuk pemerataan efisiensi itu badan manusia. Wah, nah makanya kalau misalnya dengan kebenaran fakta ditandingkan dengan kebenaran ideologi nanti tidak nyambung, tidak nyambung. Makanya nanti kalau kita lihat ya banyaknya pertentangan, banyaknya misinterpretasi dari atau mungkin ketidakcocokan dari banyak argumen yang muncul itu karena memang kelihatannya banyak orang tidak melihat dalam satu kerangka pandang yang sama. Tadi saya katakan bisa diskusi antara Ahok dan orang Muslim itu ya melihat memang lain, layernya itu lain. Diskusi pada layer yang berbeda. Nah, kenapa kalau saya katakan itu kita semua level kebenaran itu sebenarnya kalau orang mengatakan benar itu sesuai dengan fakta tadi, bahwa dikatakan benar itu sesuai dengan fakta itu kemudian dia akan mencari keuntungan di balik itu kan begitu. Untuk apa sih? Untuk mendapatkan keuntungan sebenarnya. Kenapa saya tidak makan Indomie? Ya karena saya melihat Indomie ini dalam level saya itu kenapa? Karena ini punya pengaruh terhadap tubuh saya nggak bagus. Ya udah, dia dapat manfaat dari tidak makan Indomie gitu. Sebenarnya orang Jepang tetap minum bir, kenapa? Ya karena dia akan mendapatkan keuntungan dari itu. Untuk level yang lebih tinggi lagi, misalnya level ideologis ya, dia sekali lagi mendapatkan keuntungan. Kenapa? Ini nggak boleh dimakan minum bir. Kenapa? Saya lihat ini salah. Kenapa salah? Ya, dia melihat bahwa itu tidak melanggar perintah pencipta Allah. Memang kalau melanggar perintah Allah kenapa? Ya, saya akan diazab Allah. Nanti akan ketemu Allah, saya akan rugi. Sama. Jadi semua alat ini nanti akan digunakan manusia untuk mendapatkan keuntungan dalam kehidupan. Hanya ternyata manusia tidak akan mendapatkan keuntungan, ini closing statement saya. Tidak akan mendapatkan keuntungan yang hakiki sampai dengan apa? Sampai dengan dia itu menggunakan standar itu tadi yang paling tinggi tadi, kebenaran tinggi tadi, yaitu kebenaran ideologi. Pokoknya kita dapatkan sebentar ya kalau kita menang kebenaran fakta saja. Nah, kita itu misalnya apalah yang paling kasar itu ngambil handphone. Kemarin saya lihat di YouTube ada pengacara itu Indonesia lagi. Pengacara itu kan orang yang penegak hukum. Ya, salah satu apa hukum lah. Itu masuk kamar temennya itu, ada temennya ngambil handphone. Ini pengacaranya kere banget. Handphonenya, datanya. Datanya. Mungkin. Gimana tahu dia ada datanya? Isinya ya mereknya itu. Waalaikumsalam. Kemudian saya tutup dengan banyak ayat, tapi dua ayat aja yang mungkin ini sudah kita sering dengar dalam Al-Baqarah 147. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maksudnya adalah kebenaran itu adalah dari Tuhan. Maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu. Al-haq itu yang paling hak, punya sesuatu yang paling berhak menentukan mana yang benar dan salah itu yang tertinggi memang pencipta kan. Dan ketika kita memang sudah mendapatkan kebenaran dari pencipta, ya udah jalan kita menjadi ragu-ragu. Ragu-ragu artinya apa? Ragu-ragu artinya dalam banyak tafsir menyatakan bahwa orang itu menjadi ragu-ragu itu ketika dia tidak yakin dengan itu, atau dia menjadi ragu-ragu ketika dia mendapatkan benturan dengan, dalam bahasa saya itu benturan dengan kebenaran dari layar yang lainnya. Saya menganggap bahwa minum itu enggak apa-apa, haram, ini enggak boleh. Tapi ketika melihat teman-teman pada minum ternyata tetap pinter-pinter, iya tadi bener orang itu ayatnya kayak penafsirannya salah, itu kan ragu-ragu berarti dia kan. Sehingga jadi akhirnya ikut minum, masa minum bir misalnya gitu. Baik, itu sebagai pancingan dari saya itu. Maka nanti begini, artinya sekali lagi ini yang perlu juga dipahami kalau dalam sebuah komunitas yang lebih luas lagi. Ini sebenarnya untuk menilai satu keberagaman dan sekaligus untuk menilai sebuah tingkat
tingkat kemajuan dari sebuah negara atau suatu komunitas. Kalau negara itu betul-betul konsisten, gitu, mau maju, itu dia harus konsisten milih semua level dari pejabat, dari penguasa, dari ideologi sampai orang-orang semua harus mengikuti satu benang tertentu kan gitu. Ya. Nah, Jepang itu maju kenapa ya? Karena memang dia itu standar ukuran kebenaran sama-sama level 2 jadi sampai level 2, ya kan? Dia melihat nggak masalah dengan bir, kenapa ya? Bir itu nggak masalah, satu ada manfaatnya, atau income-nya ada, orang nggak naik stres, juga ngilangin stres kan gitu, juga produktif, nggak apa, semua ekonomi saja. Pijit-pijit ya, plus ya rapo nyatanya juga orang-orang juga nggak. Artinya ketika semua itu memahami itu sama semua kan melihatnya sendiri. Ya udah, ini memang orang nggak ribut gitu. Nah, yang ribut itu ketika apa? Ketika dalam satu komunitas itu tadi dikatakan level kebenaran yang digunakan untuk menilai sesuatu yang beda-beda. Ya, nah Indonesia yang satu menggunakan level kedua, masyarakat yang menggunakan level 3, wujud bentrok terus gitu. Makanya orang hanya tahu wah Indonesia ini ngopo dari dulu orang udah sampai bulan gitu masih bentrok masalah minuman keras itu. Iya kan? Lah iyalah. Itu nggak akan maju selamanya negara gitu tuh. Karena kalau dalam bahasa yang lain itu mengatakan orang Barat itu maju kenapa ya? Karena meninggalkan Kristen. Iya betul, tinggalkan itu. Kita ambil satu kebenaran satu yaitu kebenaran tentang pokoknya fakta atau definisi aja udah yang bisa kita lihat. Dalam bahasa yang lebih agamis dikatakan sekuler. Sekuler sisa gitu, maju. Tapi kalau mau agamis ya agamis sisa. Nah, maka agamis semua gitu. Kalau melihat bahwa anggur itu haram betul semua. Tidak usah basa-basi dalam bahasa tanda petik kan gitu. Tanda petik kan basa-basi ya. Haram tapi kok ya menguntungkan. Jadi ya akhirnya masyarakatnya itu menolak, pemerintah lihat waduh itu ternyata pajaknya lumayan ini ya bagus. Ada usaha ternyata satpamnya juga punya tambah pemasukan belum lagi tenaga kerja di pabriknya. Nah ketika itu masih dipelihara konflik yang seperti itu nggak pernah akan maju gitu. Gitu. Ini yang dalam bahasa sastra itu kalau orang mau maju ya pilih salah satu kebenaran untuk diterapkan dalam satu komunitas yang dia miliki dalam level yang paling besar adalah negara itu. Maka dikatakan betul Islam itu mundur kenapa? Mundur karena meninggalkan Islam. Kenapa? Dia pernah pengaruh kemasukan budaya berpikir. Yang berpikir apa? Berpikir pada level yang firdah semuanya dalam bahasa saya, firdah. Tapi karena itu diintensifkan dengan suatu serangan yang sangat intensif ya hanya umat Islam kalah juga. Nanti kalau kita bicara tentang metode ilmiah itu suatu serangan yang sangat merangsek dan salah satu yang menyebabkan macam mundur salah satu penggunaan metode ilmiah yang tidak pada tempatnya. Tidak teman-temannya semua dipakai dalam semua kehidupannya. Padahal metode ilmiah dalam pembahasan kita tadi cuma level 2 menurut saya. Baik, mungkin ini ngalor ngidul yang saya sampaikan. Ngalor ngidul tahu nggak Mas? Nggak Mas Agus Bijo tahu ya? Beret, maaf kalau saya terima kasih kepada Pak Kulit atas pembahasannya. Sebenarnya diskusinya menarik. Sebenarnya saya pengen nanya, cuma mungkin saya kasih kesempatan yang lain dulu untuk berdiskusi. Ada yang ke saya ingin untuk itu. Sebenarnya saya masih bingung yang satu dan kedua ya. Iya. Saya Pak Kulit beberapa kali mencontoh misalnya Al-Quran, Muhammad itu untuk nomor 2. Itu bukan nomor 3 ya? Jadi Muhammad Rasul itu contoh nomor 2 atau nomor 3? Oh iya. Jadi kalau kita memahami bahwa Muhammad itu sebagai utusan dari Allah itu harus bisa dibuktikan di level 2. Bisa dibuktikan sehingga semua orang itu bisa memahami betul gitu. Harus bisa, iya, harus bisa. Karena makanya kan dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mengimani Muhammad, tidak beriman kepada Muhammad itu orang tidak menggunakan akalnya, betul kan? Iya kan? Tidak menggunakan akal. Maka nanti akan dihisap akal itu. Nah kalau sudah beriman di Muhammad, mengimani apa yang dibawa Muhammad, itu dan dia pasti akan menggunakan kebenaran tiga, pasti orang itu. Ya. Maka titik gerbangnya di situ sebenarnya.
titik gerbang ketika kita akan menggunakan kebenaran nomor 3 itu ketika kita menggunakan akal kita untuk bisa mengimani Quran. Ketika kita beriman, oh betul ini harus saya bawa ini Quran ini. Muhammad itu betul, Quran itu betul. Ini kan kebenaran waktawi ini, iya kan? Waktawi kan bisa dalilnya ada semua, dalilnya itu semua adalah dalil-dalil yang sifatnya adalah akliyah, akliyah. Ya kan kita dilihat dulu di bawah dulu sampai kalau kita lihat di banyak sirah itu dikatakan Abu Jahal, Abu Lahab katanya mengendus-endus gitu, gitu. Oh iya, ini nggak mungkin nih Muhammad tukang sihir itu, nggak mungkin ini sih, nggak mungkin ini tukang bohong, nggak mungkin dia bohong, nggak mungkin dia sihir. Kenapa? Ini benar ini. Hanya kok dia nggak ikut kebenaran Muhammad, ya, dia udah membenarkan seakan. Hanya dia secara perasaannya dia masih tidak suka. Nah ketika itu benar itu, ya udah dia ikuti mau itu, maka pasti dia akan menggunakan itu untuk kemudian menilai untuk menggunakan itu sebagai kebenaran tertinggi. Yang masuk nomor 3? Nomor 3. Ya itu tadi ketika dia kebenaran ideologi itu menggunakan, kalau dia memahami Islam maka menerima kebenaran wahyu, dia menggunakan kebenaran wahyu itu untuk menilai semua masalah. Nah gitu. Berarti fakta itu bisa di 2, bisa di 3, bisa di 1. Fakta yang lainnya. Misalnya bahwa Muhammad itu Rasulullah, itu bisa di 2, bisa di 3, bisa. Kalau saya melihatnya Muhammad itu bisa secara fakta. Kalau nomor 1 tidak bisa, kenapa kan kita nggak ketemu Muhammad sekarang ya kan? Maka harus nomor 2. Ya kita makanya harus nomor 2 ya itu nomor. Dia harus dibuktikan dengan dalil yang sifatnya akliyah. Lalu kalau kemudian kita mengimani Muhammad sebagai Rasul kan gitu, maka kemudian kita sudah menggunakan kebenaran yang tinggi. Yang saya paham seperti itu. Bagaimana ada nomor Saya juga agak mirip dengan Mas Topan sebenarnya, masih agak bingung kenapa ada nomor 2. Saya kalau sih dengan pemahaman yang tadi saya tangkap, kalau saya berpikir lebih baik 1 dan 3 aja gitu. Dua kategori aja mungkin. Ya saya kira betul, saya juga setuju. Mungkin nanti sederhanakan 1, 2. Yeah. Karena sebenarnya nomor 1 dan 2 itu cuma saya gunakan sebagai penjeda. Karena sidang kedua tolong diperbaiki. Iya. Hampir sama sebenarnya. Ya. Hanya kelihatan untuk yang nomor 2 itu kelihatannya mungkin betul loh Mas Topan dan ada Mas Radon ya. Jadi apa? Tapi ada pertanyaan lain. Oh. Nah ini saya ingin coba. Saya sekarang dengan ini aja deh, dengan kerangka itu kayak 1 dan 3 gitu. Nah pertanyaan saya, di masyarakat kita ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang majemuk, bagaimana caranya kita mengkomunikasikan atau mengkompromikan misalnya kita yang berpikiran dengan kebenaran level 3 berhadapan dengan yang berpikiran dengan level 1. Contohnya begini, saya mungkin ngambil contoh misalnya legislator ya, anggota DPR, misalnya kita anggota DPR, kita memakai platform Islam misalnya. Terus ada lagi dari apa gitu ya, pakai platform apa gitu. Nah sekarang menghadapi satu isu kondom, kan tadi mungkin Pak Khalid nyebut tentang masalah kondom ya. Kemarin kan lagi hangat-hangatnya tentang penyebaran kondom itu bagus atau enggak sih gitu. Nah waktu itu saya menemukan diskusi yang menarik. Kan kalau dari kacamata kita, ini bukan bahwa kondom itu mencegah AIDS, itu bener ya? Secara fakta bener ya. Nah, tapi kan kita punya kacamata lain gitu, memahami bahwa kondom itu, penyebaran kondom itu juga berarti mengencourage orang-orang untuk melakukan seks bebas gitu. Ini kita masih dalam sebenarnya kita tahu lah ya bahwa ada level kebenaran 3 gitu, bahwa seks bebas tidak boleh, tapi kita mencoba mengkomunikasikan ke lawan bicara kita gitu, yang nggak menganggap ada kebenaran level 3 gitu, bahwa ini loh jadi malah mengencourage seks bebas itu kan nggak bagus, nggak sesuai dengan moral ketimuran kita gitu. Itu argumen yang biasa kita angkat seperti itu. Nah tapi terus lawan bicara akhirnya menyodorkan paper. Ada paper Pak, ternyata paper orang Amerika nulis, universitas kayaknya cukup valid ya, menyatakan bahwa penyebaran kondom tidak ada hubungan korelasi yang kuat dengan meningkatnya angka seks bebas.
Ada studi seperti itu Di mana? di Amerika. Ada papernya, tapi saya agak lupa ya. Ada satu red. Kalau kita belum satu red. Udah satu red. Penyebaran kondom tidak ada. Nggak, kita kan asumsinya nih ya bahwa penyebaran kondom itu malah meningkatkan aktivitas seks bebas kan? Ya, benar kan ya gitu kan. Tapi ternyata ada orang melakukan studi mencoba melihat korelasi. Satu daerah misalnya control area gitu ya, disebarkan kondom, yang satu nggak disebar, terus disurvei gitu kan. Sama aja ada di budaya. Udah biasa. Anda terus seks nggak gitu kan? Dan hasilnya dibandingkan. Saya belum nggak baca detail sih papernya. Tapi kesimpulannya gitu Pak. Nggak ada paper yang dukung itu pendapat kita ya. Ini saya ngelihat diskusi di Facebook ya. Jadi orang yang pro penyebaran kondom nyodorin paper itu gitu. Kan kita jadi speechless kan. Karena kita nggak bisa bicara di ranah kebenaran level 3 kepada orang-orang seperti ini. Nah, tapi ketika kita bicara dalam level fakta seperti ini, kita nggak bisa menebak fakta apa aja yang tersebar di masyarakat gitu. Nah, ketika kita disodorkan dengan paper itu, kan kita memahami paper itu adalah satu karya ilmiah yang sudah teruji dengan standar ilmiah yang kita sepakati bersama ya. Jadinya tertampar gitu. Wah gimana nih? Nah mungkin Pak Khalid punya pandangan. Ya menarik ya. Ya, saya punya berapa Paper juga Pak. jawaban. Paper yang membantah itu. Ini saya menyoroti dari fakta kebenaran ilmiah Mas Adam. Jadi kalau setahu saya dari fakta kebenaran ilmiah itu makanya jadi relatif. Kenapa relatif? Kenapa ketika satu ada fakta baru terungkap, yang lain yang lama itu sudah terbukti. Soalnya, kita bisa lihat semua dari riset yang kita lakukan gitu. Jadi sifatnya adalah menjadi relatif. Kenapa? Ya karena memang kita itu ketika melakukan riset dalam kerangka itu tadi kerangka ilmiah tadi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah apa? Scientific method itu ya. Itu kan selalu pakai batasan ya kan. Selalu nggak survei ada kalau kita mau ada apa nih? Asumsinya bahwa steady state ya. Gitu. Jadi kita udah tahu kan ketika kita membatas ketika terbatas itu aja udah tahu bahwa apa yang tidak steady state itu nggak kita bicarakan. Nah ketika akhirnya kemudian nanti akhirnya kemudian ada orang lain yang meriset pada level batasannya diperlebar, ini bisa mati kutu kalau ternyata ketahuan bahwa ini tidak bisa terima gitu. Terus begitu. Maka saya mengatakan ini adalah kalau boleh saya katakan ini kelemahan dari metode ini. Maka nanti kalau bisa saya sampaikan itu membuktikan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, tidak bisa yang tidak bisa. Kenapa? Kebenaran relatif. Nanti akan kita temukan dengan kepastian, yaitu dengan metode namanya metode Aquilian. Makanya ini yang harus hati-hati. Jangan sampai umat kemudian terjebak untuk menggunakan metode ilmiah di semua hal, termasuk membuktikan Quran. Quran nggak bisa dibuktikan dengan metode ilmiah, betul. Untuk bahwa itu adalah wahyu dari pencipta, maaf ya. Silakan nanti di riset apa benar ada suatu paper yang menyatakan bahwa Quran itu betul-betul dari pencipta ketika kita menggunakan metode ilmiah. Tidak ada. Makanya satu, itu saya katakan tadi adalah satu kelemahan dari metode ilmiah. Yang kedua adalah ketika kita memang benar-benar ketika kita hanya tidak ketika metode ilmiah seperti itu, maka apa? Memang akhirnya ketika kita berargumentasi dengan itu dalam bahasa saya tidak ada kata putus. Tidak ada kata putus selama riset itu selalu ada terus ya gitu. Ya, selalu ada terus. Gitu. Jadi tidak ada kata putus mengatakan bahwa itu kondom itu